Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Tahukah historian, kenapa setiap tanggal 10 November seluruh bangsa Indonesia menundukkan kepala? Mengenang sebuah hari yang syarat darah dan keberanian? Ini bukan sekedar tanggal di kalender. Ini adalah pengakuan atas salah satu pertempuran terbesar dan paling heroik dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah kisah tentang tekad baja para pemuda, ulama, dan rakyat jelata yang berseru merdeka atau mati. Pada video kali ini, saya akan mengajak historian menelusuri kronologi lengkap pertempuran yang mengubah Surabaya menjadi neraka perang dan mengukuhkan statusnya sebagai kota pahlawan. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memang telah menggema. Tapi gejolak masih menyelimuti. Di tengah euforia kemerdekaan, pasukan sekutu yang didominasi oleh tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI mendarat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Surabaya. Tugas resmi mereka adalah melucuti senjata tentara Jepang. Tapi kehadiran personel Nica bersama mereka jelas menunjukkan niat terselubung, yaitu mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Ketegangan mencapai puncaknya pada 19 September 1945 di Hotel Yamato yang sekarang dikenal sebagai Hotel Majapahit. Ketika sekelompok orang Belanda secara provokatif mengibarkan bendera merah, putih, biru, amarah rakyat Surabaya memuncak. Insiden heroik di mana pemuda Indonesia merobek bagian biru bendera tersebut dan menyisakan merah putih menjadi simbol penolakan tegas terhadap segala bentuk penjajahan kembali. Menjelang akhir Oktober 1945, bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dan tentara keamanan rakyat serta laskar-laskar rakyat tidak terhindarkan. Seiring Inggris mulai menduduki objek-objek vital kota. Untuk menghindari situasi yang semakin memanas dan menghindari pertumpahan darah lebih besar, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta turun tangan langsung. Terbang ke Surabaya pada 29 Oktober 1945 dan berhasil menyepakati sebuah gencatan senjata dengan pihak Inggris. Sayangnya perdamaian itu hanya seumur jagung. Pada 30 Oktober 1945, meskipun gencatan senjata telah disepakati, insiden sporadis terus terjadi. Pada sore hari yang menentukan itu, Brigadir Jenderal AWS Malabi, Komandan Brigade 49 Divisi India yang memimpin pasukan Inggris, tewas dalam baku tembak di dekat Jembatan Merah. Kematian seorang jenderal dalam situasi gencatan senjata ini adalah titik balik paling krusial. Inggris menuduh pihak Indonesia melanggar kesepakatan dan siap melancarkan aksi militer balasan berskala penuh. Kematian Malabi memicu kemarahan besar di pihak Inggris. Penggantinya, Mayor Jenderal Erik Manseh segera mengeluarkan ultimatum keras pada 9 November 1945. Isinya tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya Malabi, tapi juga memerintahkan agar seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya melapor. Dan semua senjata harus diserahkan kepada Inggris selambat-lambatnya pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ancaman yang menyertai ultimatum ini sangat jelas. Jika menolak, Surabaya akan digempur habis-habisan. Ultimatum tersebut yang dianggap sebagai penghinaan atas kedaulatan bangsa yang baru diproklamasikan langsung ditolak mentah-mentah. Gubernur Jawa Timur,
Gubernur Suryo melalui siaran radio dengan gagah berani menyatakan penolakan tersebut. Penolakan itu diperkuat oleh konsolidasi kekuatan militer dan sipil yang luar biasa. Di garis depan organisasi militer, seorang dokter gigi karismatik bernama Dr. Mustopo memainkan peran kunci. Sebagai mantan perwira peta dengan pangkat mayor jenderal di Badan Keamanan Rakyat dan pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia Jawa Timur, Dr. Mustopo adalah salah satu tokoh yang paling keras menentang pendaratan sekutu. Aksi heroik Dr. Mustopo ditunjukkan melalui kecakapan taktis dan keberaniannya dalam mengorganisir pelucutan senjata Jepang di awal kemerdekaan, yang menjadi modal senjata utama para pejuang. Bahkan dia dikenal mengambil inisiatif berunding langsung dengan pihak Inggris. Meskipun seringkali perundingan itu berakhir dengan ketegangan, menunjukkan ketegasan untuk tidak membiarkan sekutu melanggar batas yang telah disepakati. Kepemimpinannya yang nyentrik namun cerdas berhasil menyatukan kelompok-kelompok bersenjata dalam menghadapi ancaman Inggris. Kekuatan militer dan taktis Dr. Mustopo dilengkapi dengan gelombang semangat massa yang dipimpin oleh Bung Tomo. Melalui radio pemberontakan, suara Sutomo atau Bung Tomo menjadi pemantik yang tidak tertandingi, menyalurkan tekad rakyat yang membara. Orasinya yang legendaris diselingi pekik takbir menyerukan merdeka atau mati, dan menjamin rakyat bahwa Allah bersama mereka. Bung Tomo secara heroik mengubah penolakan ultimatum menjadi tekad perlawanan total. Sementara itu, fatwa suci resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama pada 22 Oktober 1945 di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi legalitas spiritual, menggerakkan ribuan santri dan laskar rakyat bersenjatakan bambu runcing untuk berdatangan ke Surabaya. Tepat pukul 6 pagi, tanggal 10 November 1945, sesuai ancaman, Inggris melancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Kapal-kapal perang menembakkan meriam artileri, pesawat tempur menjatuhkan bom, dan pasukan darat menyerbu jantung kota. Pertempuran ini menjadi salah satu yang terberat dan paling berdarah dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Meskipun harus melawan persenjataan militer modern Inggris yang canggih, rakyat Surabaya memberikan perlawanan yang gigih dan heroik. Pejuang yang terdiri dari TKR, pemuda, pelajar, hingga laskar ulama, seperti yang dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik dari kalangan ulama dengan senjata tradisional bambu runcing, bertarung dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan. Pertempuran ini berlangsung sengit selama kurang lebih 3 minggu, mengubah Surabaya menjadi medan perang yang luluh lantak. Diperkirakan sekitar 6.000 hingga 20.000 pejuang dan rakyat sipil gugur demi mempertahankan kemerdekaan. Meskipun pada akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Inggris pada akhir November 1945, kekalahan militer ini tidak memadamkan semangat. Para pejuang mundur untuk menyusun kekuatan di luar kota. Sementara pertempuran ini telah menyalakan api revolusi di seluruh Nusantara. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 memiliki dampak yang jauh melampaui hasil pertempuran itu sendiri. Ini adalah perlawanan besar pertama bangsa Indonesia terhadap kekuatan militer asing pasca proklamasi. Dan ini menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hak yang akan dipertahankan dengan pengorbanan jiwa raga. Peristiwa ini juga menjadi manifestasi semangat persatuan nasional yang luar biasa,
menyatukan seluruh elemen rakyat tanpa memandang suku dan agama. Kegigihan dan pengorbanan rakyat Surabaya menarik perhatian serta simpati internasional terhadap perjuangan Indonesia. Atas dasar pengorbanan luar biasa, keberanian yang tidak tertandingi, dan semangat juang yang heroik tersebut, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 sebagai wujud penghargaan tertinggi bangsa Indonesia terhadap jasa para pahlawan yang mewujudkan semboyan merdeka atau mati. Itu tadi sekilas mengenai pertempuran Surabaya. Pertempuran ini adalah monumen keikhlasan, pengorbanan, dan keberanian yang abadi. Semangat Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan semua pejuang anonim yang berkorban adalah warisan tidak ternilai bagi kita. Mereka telah menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati lahir dari kemauan untuk berkorban dan bersatu. Mari kita teruskan perjuangan mereka, bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan karya, integritas, dan pengabdian bagi bangsa. Selamat Hari Pahlawan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.